Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf buat ibu dosen, Bu Lilis, kalau video saya ambil dari handphone saya, karena kan aplikasi yang di laptop saya nggak bisa. Oke, saya mulai dari jurnal umum. Awalnya kita bikin jurnal umum, dan sebelumnya saya lupa soalnya dari jurnal umumnya. Ini udah saya bikin kemarin tugas dari Ibu Lilis, Ibu dosen lab akuntansi. Beginilah tampilan dari jurnal umum yang sudah saya kerjakan dari kemarin. Hasilnya kalau dijumlah itu antara debit sama kredit harus balance. Selanjutnya, setelah kita bikin jurnal umum, lalu kita posting ke buku besar. Sesuai kita masukkan satu persatu sesuai nama akun, kita bikin kolom satu persatu. Maaf, ini sudah saya bikin ya. Sebagai contoh, cara pengerjaan memposting buku besar dari jurnal umum. Ini kita ambil tanggal 1 dari referensi jurnal umum. Ini di debit 500 juta, kita ambil dari jurnal umum. Kas tanggal pertama senilai 500 juta. Lalu kas tanggal 2 kita ambil juga dari jurnal umum. Ini ya, dari kolom kredit kita taruh, kita posting tanggal 2, naruhnya juga di kredit. Dan ini kolom saldo bisa dapat saldo 485 juta. Itu dari mana? Kalau misalkan ini tanggal 1 senilai 500 juta, lalu tanggal 2 nya di kredit 15 juta. Saldonya itu dari debit dikurangin kredit. Dan misalkan ini habis kredit ada di debit gini, dan misalkan lalu seperti ini, contoh tanggal 8 ini di debit, itu hasilnya caranya itu dari saldo yang atasnya dijumlah dengan yang di kolom debit ini. Ini sebagai contoh dari buku besar yang kas. Biar agak lebih cepat, kita lanjut ke kolom piutang usaha. Piutang usaha juga kita ambil dari sheet jurnal umum. Kita cari aja di sini piutang usaha. Di sini tanggal 8 Juni senilai 5 juta. 8 Juni senilai 5.600.000. Lalu kita posting aja di sini di tanggal 8 ref
referensi jurnal umum debit 5.600.000, debitnya saldonya debit 5.600.000. Lalu di tanggal 18 ada piutang usaha. Di kolom kredit kita posting tanggal 18 jurnal umum, ini kredit 5.600.000. Nah, ini hasilnya 0, itu dikarenakan karena awalnya ini debit. Jikalau bawahnya itu kredit, itu dikurangin, dan sebaliknya kalau kredit ke debit itu dijumlah. Lalu ke kolom selanjutnya, perlengkapan kantor. Kita cari perlengkapan kantor pada tanggal 6 Juni ya. Tanggal 6 Juni senilai 1.500.000. Kita posting tanggal 6 Juni JU jurnal umum debit 1.500.000 dan saldo 1.500.000. Dan tanggal 13 JU di debit ini jadi 2 juta karena dijumlah. Dan seterusnya. Lalu ini iklan dibayar di muka, di jurnal umum tidak ada, jadi dilewatin aja. Lalu sewa dibayar di muka ada tanggal 2 JU1 debit 15 juta, debit saldonya 15 juta. Itu hasil dari postingan dari jurnal umum. Dari jurnal umum kita posting ke buku besar dengan satu persatu. Kita posting aja semua. Caranya sama kok. Sampai akhir. Ini ada beban lain-lain. Beban lain-lain. Jurnal umum tanggal 10 di debit 750, lalu di saldonya jadi 750. Dan tanggal 11 debit 50 ditambah 50 jadi 800. Inilah postingan jurnal umum ke buku besar. Dan kita lanjut lagi. Habis buku besar kita bikin kertas kerja. Seperti ini tampilan dari kertas kerja. Ini karena sudah saya isi, jadi begini tampilannya. Ini sesuai nama akun. Dan di kolom daftar saldo sebelum penyesuaian kita ambil hasilnya ini dari buku besar. Seperti contoh tadi di akun kas, kita cari di kolom buku besar, di buku besar kas yang paling akhir dari jurnal umum itu senilai 481.078.000. Kita pindah ke sini. Lalu piutang usaha, karena piutang usaha nggak termasuk, jadi dikosongin aja. Perlengkapan kantor juga dari buku besar. Perlengkapan kantor kita cari. Perlengkapan kantor dari
terakhir JU tadi senilai 2 juta. Ini 2 juta. Iklan dibayar di muka nggak ada, dikosongin. Lalu sewa dibayar di muka juga dari buku besar, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka dari jurnal umum, saldo senilai 15 juta. Kita masukkan, taruh sini, dan seterusnya kita isi sesuai nominal dari buku besar yang kita posting tadi dari jurnal umum. Saya mau bilang kalau hasil debit kredit itu harus balance. Jika tidak balance, mungkin Anda yang kurang teliti atau ada yang belum keisi juga, salah ngitung, gitulah. Habis itu kita bikin jurnal penyesuaian. Di sini udah saya buat. Tampilannya seperti ini dari tugasnya Ibu. Ini totalnya, maaf. Ini totalnya jadi 8.765.917 rupiah. Di kolom kredit juga hasilnya harus sama ya. Setelah itu habis kita bikin jurnal umum, kita pindahin lagi ke sheet kertas kerja. Ini ya, di kolom penyesuaian. Nih, kita ambil ini sebagai contoh kas 2.093.000 dari jurnal penyesuaian kas. Di sini ada dua tanggal, tapi sama tanggal 30-nya. Karena kolomnya cuma satu doang, itu nanti isinya kita jumlahin aja. Yang ini 93.000 dan yang ini 2 juta, jadi kita jumlahin jadi 2.093.000. Terus ini perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor di kredit kita taruh juga di kredit, di kolom kredit 1.300.000. Ini iklan dibayar di muka 400. Iklan dibayar di muka 400 juga di kredit. Di debit, maaf, di debit. Lalu ini sewa dibayar di muka dari jurnal penyesuaian. Sewa dibayar di muka 1.250.000 di kolom kredit. Kita taruh sini 1.250.000 di kolom kredit. Dan seterusnya sampai harus kita jumlahin dan totalnya itu harus balance lagi ya. Harus balance antara debit dan kredit, itu harus balance.
Habis kita pindahin ke kertas kerja, lalu kita bikin laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, kita bikin laporan yang laba rugi untuk bulan yang berakhir 30 Juni. Ini kita udah buat tugasnya seperti ini. Ini kita mulai dari pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu dari tadi ya, postingan buku besar jurnal penyesuaian. Oh iya, maaf. Habis tadi jurnal penyesuaian, kita harus posting lagi ke buku besar. Caranya seperti tadi yang di jurnal umum kita posting ke buku besar, itu caranya sama kok, nggak beda. Kita posting seperti ini. Contoh di sini kas. Bukan. Contoh di sini perlengkapan kantor tanggal 30. Jurnal penyesuaian referensinya senilai 1.300.000 di kolom kredit. Dan ini saldonya itu harus kita kurangin dari atasnya, dikurangin ke yang kolom kredit yang sekarang, yang kita pindahin dari jurnal penyesuaian tadi yang kita posting. Dan seterusnya saya sepertiin aja. Habis itu ini kita ambil dari buku besar yang kita udah posting dari jurnal penyesuaian tadi. Apa ya? Pendapatan di sini pendapatan jasa. Kita lihat pendapatan jasa di sini. Pendapatan jasa ya. Di terakhirnya itu sebelum kan di jurnal penyesuaian nggak ada pendapatan jasa, jadi kita ambil dari saldo yang paling akhir dari jurnal umum. Ini senilai 27.250.000 rupiah. Kita ambil, kita taruh sini. Ini hasilnya. Pendapatan bunga bank juga seperti itu, kita ambil dari buku besar, dari jurnal penyesuaian ya di sini. Ini senilai 168.000 di kolom kredit. Ini juga di kredit. Lalu bawahnya di sini ada beban-beban, karena penghasilan usaha sama beban usaha kita bedain karena beda-beda. Di sini beban izin operasi kita ambil dari buku besar, beban izin operasi. Beban perizinan ini ya 2.500.000 di debit. 2.500.000 debit. Lalu beban iklan 800.000 di debit. Lalu beban cetak kertas di debit juga senilai 300.000. Beban perlengkapan 1.300.000 di sini. Beban reklam di sini 750.000 beban reklam. Ini
360.000. Beban gaji 2.600.000. Beban pajak 222.000 di debit lagi. 222.000 ini, dan seterusnya kita isi aja sendiri. Lalu kita jumlahin dari jumlah beban. Caranya sama dengan sum dari kolom ini dibagi sampai kolom beban lain-lain, dan hasilnya 15.444.917 rupiah. Dan laba bersih, ini total laba bersih, kita ambil dari ini dan ini, kita kurangin aja dari total penghasilan usaha dikurangin jumlah beban usaha, jadinya 11.973.083 rupiah. Lalu selanjutnya kita bikin laporan perubahan ekuitas. Laporan laba ekuitas modal BNI, saldo di awal 1 Juni modal BNI kita ambil dari buku besar modal BNI. Kita cari modal BNI, ini tadi ya, yang paling akhir tadi, jurnal umum 375 juta rupiah. Terus modal Gunawan kita ambil lagi dari buku besar modal Gunawan di sini 300 juta. Lalu total ekuitas itu dari ini plus ini, dari modal BNI dijumlahin dengan modal Gunawan, itu jadi total ekuitas. Laba kita isi dari worksheet kelas kerja. Ini sini. Rp11.093.083 dikurangi prive juga diambil dari buku besar tadi senilai Rp500.000. Lalu ini kita kurangin dari laba dikurangi prive, ini hasilnya total dari laba dikurangi prive, dan saldo di akhir 30 Juni itu dari total ekuitas dijumlah dengan total yang hasil ini, laba dikurangi prive, jadinya 686.473.083 rupiah. Selanjutnya lalu
laporan posisi keuangan di sini kita beda-bedain dari aset, liabilitas, aset tetap, dan ekuitas. Ini kita beda-bedain. Contoh, ini kas kita ambil dari worksheet, dari kolom daftar saldo sesudah penyesuaian tadi. Kita ambil dari sini. Piutang usaha nggak ada, kita lewatin. Lalu perlengkapan kantor 700.000. Iklan dibayar di muka 400.000. Sewa dibayar di muka 13.750.000. Lalu kita jumlahin jumlah aset lancar tadi. Ini totalnya jadi 498.021.000 rupiah. Lanjut, aset tetap. Aset tetap di sini terdiri dari peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, dan akumulasi penyusutan kendaraan. Kita ambil juga dari tadi worksheet, dari kertas kerja yang tadi kita ambil dari sini. Ini 30.500.000. Ini juga, dan kita jumlahin aset tetap senilai 202.052.083 rupiah. Dan di sini ada total aset dari jumlah aset lancar dijumlah dengan jumlah aset tetap, dan hasilnya 700.073.083 rupiah. Dan di sebelahnya di sini ada liabilitas. Liabilitas terdiri dari ada utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka. Kita ambil juga dari lembar kertas kerja kita tadi. Ini 11.400.000. Utang gaji juga, pendapatan diterima juga. Lalu kita jumlahin totalnya jadi 13.600.000 rupiah. Lalu ekuitas senilai 473.083 rupiah. Dan di sini ada jumlah ekuitas. Ini dari sini, dari modal akhir. Di sini yang terakhir ada total liabilitas dan ditambah total ekuitas. Jadi 13.600.000 ditambah 686.473.083 rupiah. Jadi hasilnya 700.073.083 rupiah. Nah, kita pindahin lagi laporan posisi keuangan tadi. Kita pindahin ke lembar kertas kerja lagi sesuai yang kita isi tadi ini. Lalu kita bikin di sini ada jurnal penutup. Lalu kita bikin jurnal penutup seperti ini. Hampir sama seperti jurnal umum sama jurnal penyesuaian. Dan di sini totalnya
juga harus balance antara debit dengan kredit, ini harus balance. Habis jurnal penutup kita langsung posting lagi ke buku besar. Di sini sebagai contoh jurnal penutup, ini contoh Beni tanggal 30 referensi dari jurnal penutup senilai 500.000 di kolom kredit. Nah, di sini kalau udah di jurnal penutup itu di buku besar harus kita nolin hasilnya. Habis kita posting semua dari jurnal penutup ke buku besar, kita lanjut